Alat musik tradisional rindik. Latar belakang alat musik tradisional rindik berawal ketika pihak Wangker, sekarang Ponorogo, melakukan pemberontakan kepada Majapahit. Banyak angklung reog yang merupakan senjata kerajaan Majapahit juga berfungsi sebagai alat musik di tinggal kerajaan. Sehingga saat serbuan dari Demak angklung dan gamelan dibawa ke Bali sehingga mengalami pergeseran dan kerusakan. Pengertian rindik. Rindik merupakan salah satu alat musik tradisional Bali dan telah menjadi ciri khas dari budaya Bali. Rindik alat musik tradisional khas Bali yang tercipta dari sejarah panjang, kekayaan seni budaya di Indonesia, khususnya Jawa dan Bali. Alat musik rindik sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti ditata dengan rapi dengan celah kecil. Cara memainkan rindik. Yang pertama, rindik dimainkan dengan kedua tangan di mana fungsi kedua tangan berbeda-beda, yaitu tangan kanan memainkan kotekan dan tangan kiri memainkan melodi. Apabila permainan kedua tangan sudah digabungkan, maka akan menghasilkan suara yang indah. Yang kedua, di dalam hal ini ada juga yang membedakan cara memainkan rindik, yaitu satu buah rindik dimainkan pokok lagu atau gending dan satu rindik lagi memainkan sangsih. Apabila permainan rindik pokok dan sangsihnya dipadukan pasti akan menghasilkan suara rindik yang harmonis, indah, dan merdu. Dalam permainan rindik, ada teknik pukulan yang dinamakan teknik pukulan ngundil, yaitu teknik pukulan yang dilakukan oleh tangan kiri pemain sangsih di mana pukulan tangan kiri pemain sangsih ini menyelingi pemukulan tangan kiri pemain pokok yang sudah diparayaskan, atau bisa disebut juga seperti teknik permainan pukulan jegok pada joget bumbung. Proses pembuatan rindik. 1. Pilihlah bambu yang sudah kering dan sudah dibersihkan. Kemudian bambu dipotong-potong menjadi beberapa bagian sesuai ukuran yang sudah ditentukan. Bambu yang sudah dipotong-potong itu kemudian dibuat bambunya agar nanti suara rindik dapat bergema atau bergetar. Bambu yang sudah dibuatkan bumbung itu kemudian dibuatkan larasnya dengan cara memotong bagian ujung bambu sedikit demi sedikit untuk meninggikan nada dan mengiris sedikit demi sedikit pada bagian perut bambu untuk merendahkan nadanya. Yang keempat, apabila urutan nada-nada atau laras gamelan rindik itu sudah tepat, maka langkah selanjutnya adalah mencari titik pada bambu untuk dilubangi, membuat gugorok dengan bor. Alat musik tradisional kolintang. Latar belakang alat musik tradisional kolintang. Kolintang kayu Minahasa atau lebih dikenal dengan kolintang adalah satu jenis musik dari Minahasa yang terdiri dari seperangkat instrumen yang terbuat dari bilah-bilah kayu yang diletakkan di atas sebuah kotak yang berfungsi sebagai ruang resonator. Struktur komposisi instrumen musik ini berupa ensemble yang saat ini umumnya terdiri dari instrumen kolintang melodi dan instrumen pinggiran yang terdiri dari kolintang benyo, kolintang ukulele, kolintang gitar, kolintang cello, dan kolintang bass. Instrumen-instrumen musik ini terbuat dari bilah-bilah kayu yang sumber bunyinya berasal dari kayu itu sendiri, idiopon. Untuk menghasilkan bunyi, kolintang dibunyikan dengan cara dipukul menggunakan pemukul berupa stick sehingga kolintang kayu tergolong dalam musik perkusi melodis. Pengertian kolintang. Kolintang adalah alat musik pukul tradisional Minahasa dari Sulawesi Utara, Indonesia yang terdiri dari bilah-bilah kayu yang disusun berderet dan dipasang di atas sebuah kayu. Kolintang biasanya dimainkan secara ensemble. Cara memainkan kolintang. Kolintang dimainkan dengan cara dipukul oleh pemukul kayu dan akan menghasilkan bunyi-bunyi yang merdu. Kolintang biasanya tidak dimainkan sendiri melainkan secara bersamaan. Proses pembuatan kolintang. Pada umumnya kolintang dibuat dari kayu. Pohon-pohon yang digunakan adalah pohon-pohon lokal seperti kayu pohon weunang, kayu pohon waru, kayu pohon cempaka. Pohon-pohon dipilih sebagai bahan pembuatan utama kolintang karena kayu dari pohon tersebut memiliki tekstur yang sangat kuat namun ringan. Kayu dari pohon terpilih tersebut dikeringkan, kemudian jika sudah benar-benar kering, maka kayu akan diproses menjadi bilah-bilah kecil. Bilah-bilah inilah yang kemudian akan dikurangi ukuran panjangnya hingga menghasilkan nada yang sesuai. Fungsi alat musik kolintang di masyarakat. 1. Sebagai pengiring upacara adat setempat. 2. Sebagai
musik pengiring tarian, 3 sebagai pelengkap pada pemetasan musik lokal, 4 sebagai penghibur diri sendiri. Alat musik tradisional Tifa. Latar belakang alat musik tradisional Tifa. Tifa pada dasarnya bisa ditemukan di Papua dan di tanah Maluku. Hanya saja terdapat perbedaan mencolok dari bentuk antara Tifa dari Papua dan Maluku. Bila mana Papua terdapat pegangan di sisinya, Tifa Maluku hanya berbentuk tabung biasa tanpa pegangan. Sejarah Tifa ini pun beragam tergantung persepsi tiap daerah masing-masing. Tetapi yang terkenal bagi masyarakat Papua adalah Tifa dari daerah Biak. Pengertian Tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik tradisional khas Papua. Tifa diwariskan secara turun-temurun bersamaan dengan kisah kepercayaan menurut beberapa suku yang ada di Papua. Alat musik tradisional khas Papua ini sekilas mirip dengan Tifa dari Maluku. Cara memainkan Tifa. Cara memainkan Tifa adalah memegang alat ini menggunakan tangan kiri dan memukulnya menggunakan 4 jari tangan kanan. Namun ada pula yang memukulnya dengan 5 jari tangan. Cara memainkan alat musik tidak berbeda dengan cara memainkan gendang, yaitu dipukul atau ditabuh. Oleh karena itu, tidak heran jika suara yang dihasilkan oleh alat musik tradisional ini tidak jauh berbeda dengan gendang. Hanya saja ukuran dan cara mengikat Tifa mempengaruhi karakteristik suara yang dikeluarkan. Semakin kering lapisan kulitnya, maka dapat dipastikan suara yang dihasilkan akan semakin rendah. Proses pembuatan Tifa. Pertama, Tifa terbuat dari kayu yang berasal dari pohon susu atau pohon kokota. Bisa juga dengan kayu waru dan apo. Pohon yang digunakan adalah yang sudah memiliki diameter 25 hingga 30 cm. Kedua, batang kayu pilihan dipotong sesuai aturan pembuatnya. Setelah itu, bagian tengahnya dilubangi menggunakan linggis yang telah dipanaskan. Proses ini memakan waktu hingga 2 jam atau lebih tergantung panjangnya. Ketiga, bekas lubang tadi dimasukkan bara api yang kemudian ditiup menggunakan corong yang terbuat dari bambu. Proses ini memakan waktu yang sangat lama. Setelah selesai, bagian dalamnya dikeruk untuk mengeluarkan ampas angus yang tersisa. Keempat, setelah mengeluarkan ampas selesai, pembuatan akan memangkas kulit pohon sesuai dengan lubang yang telah dibuat. Benda tajam seperti parang, pahat, atau baramu berperan penting di sini. Kelima, proses pembuatan badan Tifa kayu tersebut bisa memakan waktu hingga 3 hari lamanya. Setelah selesai, waktunya pemasangan kulit hewan sebagai membran yang dipukul. Keenam, pemasangan kulit diawali dengan pengolesan permukaan mulut Tifa dengan kapur yang dicampur dengan putih telur. Kulit hewan yang digunakan bisa kanguru atau saham, biawak, rusa. Ketujuh, setelah terpasang kuat, membran diikat dengan tali yang berasal dari pohon waru, lalu diperkuat lagi dengan lilitan anyaman dari rotan. Setelah terpasang, Tifa akan diasapi hingga kulitnya merekat. Dan terakhir, setelah selesai, empu alat musik ini akan memberikan getah damar di beberapa titik pada membran kulit hewan. Hal ini dilakukan untuk memperindah suara yang dihasilkan ketika dipukul. Tapi hal ini tidak selalu dilakukan. Fungsi alat musik Tifa di masyarakat. Yang pertama, untuk mengiringi berbagai acara penyambutan tamu yang akan datang ke Papua. Yang kedua, untuk mengiringi tayuran daerah. Dan yang ketiga, untuk mengiringi acara pesta adat di Papua. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.